Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Kusantet suamiku yang berselingkuh, karya Resti Anjayani. Sementara itu, di sisi lain, Ki Ageng sudah memulai ritual pengganti penebusan ilmu hitam. Novi yang terkena santet 100 dino akan digantikan oleh Rama agar Novi bisa sembuh dan Rama yang menderita sampai mati pada waktu yang telah ditentukan. Ki Ageng mulai duduk bersila, menyalakan bara pada sebuah wadah perunggu dan membakar kemenyan sehingga baunya memenuhi seluruh ruangan. Dua boneka kayu berbeda ukuran dengan berbalut kain tergeletak di samping wadah perunggu. Ki Ageng meraih sebuah kantong plastik berwarna hitam, lalu mengeluarkan gumpalan rambut serta beberapa potong kuku. Dia mulai merapal mantra, disertai memasukkan sedikit demi sedikit helaian rambut dan kuku ke dalam kemenyan yang terbakar. Bibir Ki Ageng mengukir senyum puas saat melihat boneka paling kecil bergetar kuat, diikuti boneka yang satunya lagi yang secara aneh bergerak sendiri. Sementara itu di dalam kamar, teriakan Novi menggema di seluruh ruangan. Dia mengamuk membabi buta, melemparkan semua benda yang ada di dekatnya. Sudah dimulai tampaknya, Ki, ucap Mas Yogi saat dirinya, Bu Sekar, Pak Anton, dan dukun itu duduk memperhatikan Novi yang sedang berusaha melepaskan diri. Ki Ageng mengangguk. Kita mulai sekarang. Namun belum juga mereka melakukan ritual untuk melepaskan Novi dari guna-guna, terdengar sebuah teriakan di depan pintu kamar Novi. Ki Ageng dan Pak Anton bertukar pandang melalui isyarat mata. Ki Ageng meminta Bu Sekar untuk tetap bersama Novi, sementara dirinya dan Pak Anton melihat keadaan seorang wanita yang berteriak kesakitan di depan pintu. Wanita yang berteriak itu tak lain adalah Rahma. Tolong, perut saya membesar dan kaki saya sangat sakit, ucap Rahma terbata. Tiba-tiba saja Rahma sudah berdiri di depan pintu kamar Novi. Pak Anton segera berdiri menghampiri Rahma. Laki-laki parubaya itu berputar hingga 90 derajat dan menggendong Rahma, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Keadaannya tak jauh lebih baik dari Novi. Perutnya membesar seperti perempuan hamil 9 bulan. Perutnya terasa berat seperti diisi dengan batu, sehingga ia nyaris tidak dapat berjalan menahan perutnya. Bawa wanita ini masuk ke dalam kamar, lalu baringkan di samping anakmu, perintah Ki Ageng. Pak Anton menggendong Rahma, lalu membaringkannya di samping Novi. Perut Rahma bergerak-gerak seperti sedang diaduk-aduk dari dalam oleh tangan raksasa, seperti apa yang terjadi pada Novi. Mereka berteriak nyaring, tidak dapat menahan rasa sakit. Ki Ageng mengambil segenggam garam kasar, membuat lingkaran di lantai tempat Novi dan Rahma tergeletak. Setelah selesai membuat lingkaran, Ki Ageng dan Pak Anton duduk berdampingan. Keduanya duduk bersila dan memejamkan mata. Saat ini, Ki Ageng sedang berusaha memindahkan kiriman ilmu hitam yang ada pada tubuh Novi agar berpindah pada tubuh Rahma. Bulu tengkuk Novi merinding setiap dirinya melihat bayangan yang berkelibat di dinding. Tak jarang ia terkejut saat bayangan itu bergerak tiba-tiba. Ia terbaring di samping Rahma dengan rasa sakit bercampur rasa takut. Matanya tetap tertuju pada bayangan di dinding kamar yang tampak bergerak, padahal tidak ada bayangan apapun yang bergerak. Ibu, aku takut, lirih Novi. Bayangan ibu yang ada di dinding itu akan menangkap Novi, ucapnya terisak. Bu Sekar menyelimuti tubuh Novi dengan selimut, membelai lembut rambut anaknya agar tetap tenang. Bu Sekar menoleh ke arah bayangannya. Kening wanita itu mengkerut, melihat bayangannya di dinding tidak bergerak sedikit pun. Sedangkan Novi berkali-kali memalingkan wajahnya.
tidak mau melihat bayangannya yang menghampirinya. Tidak ada apa-apa, nak. Bayangan ibu tidak bergerak sedikit pun, hibur Bu Sekar. Bu Sekar pun sedikit menjauh agar Novi tidak memandang bayangannya yang ia takutkan. Ibu, dia dekat sekarang, Bu. Ibu, tolong. Dia sekarang mau mencekik Novi, Bu. Pekik Novi sambil menangis. Tiba-tiba saja Novi terbangun. Dia hendak berlari keluar kamar untuk menghindari bayangan yang dia rasa akan mengejarnya. Teriakan Novi semakin keras ketika Bu Sekar berusaha mendekatinya. Jangan dekati aku. Kamu pasti mau membunuhku. Novi berjongkok, merapatkan tubuhnya pada dinding saat Bu Sekar semakin mendekat. Kedua matanya terpejam, sementara Bu Sekar kebingungan. Ini ibu, nak. Ibu sayang Novi. Tidak mungkin ibu akan membunuh anak kesayangan ibu. Mas Yogi menahan Bu Sekar agar tidak mendekati Novi. Kemudian Mas Yogi mencoba mendekati Novi untuk menenangkannya. Namun tanpa mereka duga, Novi menggapai sebuah gunting yang tergeletak di atas meja kecil. Jangan mendekat, kalian hantu, aku akan membunuh kalian. Sementara itu Ki Ageng dan Pak Anton masih terpejam untuk mencoba memindahkan kiriman ilmu hitam yang ada pada tubuh Novi. Akankah mereka berhasil? Saat Ki Ageng memejamkan matanya untuk memindahkan kiriman ilmu hitam itu pada tubuh Rahma, tiba-tiba saja Novi menerjang maju ke hadapan Bu Sekar, mengayunkan gunting yang dia pegang ke arah jantung ibunya. Bu Sekar terpaku mendapat serangan dari anaknya. Tanpa sempat mengelak, gunting itu berhasil menembus dadanya. Darah merembes membasahi baju Bu Sekar. Sementara Novi menarik kembali gunting yang telah tertancap dan mencoba menusukkannya kembali ke arah pada ibunya. Sadar Novi, kenapa kamu tega melukai ibumu? Teriak Mas Yogi. Mendengar keributan di dalam kamar Novi, aku yang sedari tadi mencoba mengintip dan menguping di balik pintu, langsung menerobos masuk ke dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi. Kulihat Bu Sekar sudah bersimbah darah dan Novi memegang sebuah gunting. Sementara itu Mas Yogi sedang berusaha mencoba mengambil gunting yang siap kembali ditikamkan pada dada ibunya yang mulai melemah karena serangan Novi. Ki Ageng dan Pak Anton masih memejamkan matanya. Sementara Rahma terbaring lemah tak sadarkan diri. Dan dengan cepat, Mas Yogi menyambar pergelangan tangan Novi. Lalu tangan kirinya merebut paksa gunting yang dipegang Novi. Bu Sekar ambruk seketika. Novi terlihat seperti orang linglung yang tidak menyadari apa yang telah dia perbuat. Tiba-tiba saja terdengar sebuah ledakan yang berasal dari wadah perunggu yang berisi kemenyan yang telah terbakar. Ki Ageng membuka matanya. Dia sedang berjuang menahan sakit di dadanya. Menggulung demi menggulung serangan tak kasat mata yang membuatnya muntah darah hingga melemah. Ketika Pak Anton membuka mata, dia melihat Bu Sekar yang sudah ambruk di lantai dengan bersimbah darah. Tanpa berpikir panjang, Pak Anton bangkit dari tempat duduknya, lalu berlari menghampiri istrinya. Mas Yogi masih memegangi Novi agar tidak mengamuk dan mencelakai orang lain lagi. Semua orang sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kulangkahkan kakiku mendekati Ki Ageng yang terlihat sudah memuntahkannya banyak darah berwarna kehitaman dari mulutnya. Aku pun tersenyum padanya. Bagaimana bisa pemindahan satet ini gagal? Tanya Ki Ageng di saat kondisinya yang sangat melemah. Jangan campuri urusan orang lain. Kalau tidak nyawamu juga akan melayang. Bisikku pada laki-laki yang sudah tua itu. Mendengar bisikanku, mata Ki Ageng melotot. Dia terlihat kaget mendengar apa yang aku ucapkan. Tak lama kemudian, Ki Ageng pun menutup matanya dengan darah yang keluar dari mulutnya tanpa sempat berkata apapun. Aku tersenyum puas. Kegagalan ini adalah disebabkan olehku. Aku telah menukarkan rambut Rahma dengan rambut Bu Sekar, sehingga ritual yang Ki Ageng lakukan gagal total. Dan sekarang justru menyerang Bu Sekar dan menjadi bumerang baginya. Hidup Rahma sudah terselamatkan olehku. Wanita yang tidak bersalah dan hanya ingin dimanfaatkan oleh kedua orang tua Novi dan Mas Yogi.
terlihat masih tidak sadarkan diri, tapi perutnya yang sempat membesar pun sudah kembali normal. Aku tidak akan membiarkan orang yang telah menyakitiku bisa lepas begitu saja, ucapku di dalam hati. Sementara itu, Mas Yogi dan Pak Anton membawa Bu Sekar ke rumah sakit. Begitupun dengan Ki Ageng. Mereka berdua dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang parah. Rahma membuka matanya perlahan. Wanita lugu ini memegangi kepalanya yang mungkin terasa masih pusing. "Maaf Bu, saya kenapa? Apa yang terjadi dengan saya?" tanya Rahma yang mendapatiku sedang duduk di sampingnya dengan mengompres keningnya yang sedikit demam. Rahma sepertinya belum mengingat kejadian tadi sepenuhnya. Belum sempat aku menjawabnya, Rahma seperti kaget. Dia langsung terperanjat bangun dan melihat perutnya. "Bu, tadi perut saya membesar begitu saja dan rasanya sakit sekali. Lalu saya merasa ada yang memanggil nama saya untuk masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2. Di sana saya melihat seorang wanita terbaring dan saya merintih kesakitan. Rasanya nyawa saya sudah berada di ujung tanduk. Lalu setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi pada saya?" tanya Rahma yang sudah menyadari apa yang terjadi. "Kamu tenang dulu, Rahma. Sekarang sebaiknya kamu minum dulu ya," kataku. Terus terang saja, aku tidak tega melihat Rahma yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban mereka. Rahma pun meneguk air putih yang aku berikan padanya. Saya takut Bu. Saya merasa ada yang aneh," ucap Rahma. "Sebaiknya sekarang kamu istirahat ya. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Besok kamu pulang saja ke kampung halamanmu nanti. Aku akan memberikan uang untukmu pulang ya," kataku. "Iya Bu, tapi saya mohon untuk malam ini tolong temani saya tidur. Saya takut," kata Rahma memohon. Aku pun mengiyakan permintaan Rahma dan mengajaknya tidur di kamarku bersama Dava. Baru saja kami hendak memejamkan mata, suara bel rumah berbunyi. Ting tong, ting tong. Siapa yang bertamu dini hari begini? Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 malam. "Biar saya saja yang buka pintunya, Bu," ucap Rahma. "Tidak usah, kamu tunggu saja di sini, jaga Dava," ucapku. Aku pun membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Mbak Mayang dan Om Irfan. Om Irfan dan Mbak Mayang terlihat panik. Lalu mereka masuk ke dalam rumah menuju kamar Novi. Om Irfan membawa sebuah peralatan yang digunakan untuk memasung. Apakah Novi sekarang akan dipasung karena telah membabi buta dan menyerang ibunya sendiri? Mbak Mayang dan Om Irfan masuk ke dalam kamar Novi dan menutup pintunya rapat-rapat. Sementara itu dari kamar Novi terdengar suara jeritan pilu wanita itu meminta dirinya dilepaskan dari pasungan. Aku yang penasaran membuka pintu, lalu masuk ke dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi. Aku memperhatikan Novi yang duduk di atas kasur dengan kedua kaki terpasung kayu belian yang telah disatukan dengan rantai besar dan gembok. "Lepaskan aku!" teriak Novi berusaha memberontak. "Untuk sementara waktu, kamu harus seperti ini ya. Om tidak bisa berbuat banyak," ucap Om Irfan. "Lihat apa yang kamu lakukan, Novi. Sekarang ibumu masuk ke rumah sakit. Kenapa kamu mencelakainya?" tanya Mbak Mayang. "Sudahlah Mayang, percuma kita bicara padanya. Sekarang jiwa dan raganya sedang dikuasai oleh si pengirim ilmu hitam itu," ucap Om Irfan menatap iba pada Novi. "Iya Om, aku juga sebenarnya kasihan pada Novi, tapi perbuatannya kali ini telah membahayakan nyawa orang lain," kata Mbak Mayang. "Iya, makanya ayahnya dan Yogi menyuruh Om untuk memasung dia untuk sementara waktu," ucap Om Irfan. Om Irfan berbalik melihat ke arahku yang berdiri di belakang mereka. "Kamu tidak apa-apa, Citra?" tanya Om Irfan. "Saya baik-baik saja Om," jawabku. "Ya sudah, sebaiknya kita keluar. Biarkan Novi beristirahat," ucap Om Irfan. Novi meminta untuk dilepaskan, tapi kami malah meninggalkannya dan menguncinya di dalam kamar. Jadikan pelajaran. Berhati-hatilah dalam berbicara, berbuat, atau melakukan hal yang bisa
menyakiti hati orang lain. Keesokan harinya, aku menyuruh Rahma untuk pergi dari rumah ini. Aku memintanya untuk tidak kembali lagi ke sini. Dia pun menuruti perkataanku dan pulang kampung ke halamannya setelah kuberikan sejumlah uang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mas Yogi baru pulang ke rumah. Wajahnya terlihat kusut dan sangat lelah. "Gimana keadaan ibunya Novi, Mas?" tanyaku. Untung saja tusukan gunting itu tidak terlalu dalam, sehingga nyawa ibu masih bisa terselamatkan, jawab Mas Yogi. "Ya sudah, sebaiknya kamu sekarang istirahat. Pasti kamu semalam tidak tidur," kataku. Rasanya aku hampir gila memikirkan semua ini," ucap Mas Yogi sambil meremas rambutnya dengan kasar. Aku tidak menanggapi perkataan Mas Yogi. Di dalam hatiku, aku tertawa melihat semua ini. "Si Rahma kemana? Bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Mas Yogi. "Dia sudah pergi tadi pagi. Aku menyuruhnya pulang," jawabku. Mas Yogi mengernyitkan alisnya. "Kenapa kamu menyuruhnya pulang tanpa memberitahu? Dia itu wanita yang wetonnya sama dengan Novi," kata Mas Yogi kesal. "Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu tega mengorbankan orang lain demi istrimu itu? Lagi pula buktinya hasilnya nihil kan? Jadi untuk apa lagi dia di sini?" kataku. Mas Yogi terdiam. "Ya sudahlah, terserah kamu. Aku sangat lelah. Sekarang tolong ambilkan makanan untukku. Setelah itu aku ingin tidur," kata Mas Yogi. Sementara itu sore hari Pak Anton datang ke rumah untuk melihat keadaannya Novi. Dia masuk ke dalam kamar ditemani oleh Mas Yogi. "Ayah, lepaskan Novi. Lihatlah kaki Novi sudah luka. Sakit rasanya ya," pinta Novi. Rambut panjang Novi menjuntai ke depan menutupi sebagian wajahnya. Tatapan matanya kosong, memperhatikan ayahnya yang tak bergeming di ambang pintu kamar. "Kau bukan Novi. Anakku tidak pernah menyakiti orang, apalagi ibunya sendiri," ucap Pak Anton tajam. Dirinya sengaja berdiri di ambang pintu, menunggu reaksi Novi yang marah padanya. "Lari ayah, lari, ada hantu besar di belakang, mau mencekik ayah," tiba-tiba Novi berteriak sambil menutup wajahnya. Suaranya yang ketakutan terdengar menggema ke seluruh ruangan, memancing kehadiran ayahnya untuk menghampirinya. "Lihat, hantu besar ada di samping ayah. Dia yang mengurung Novi di sini. Bunuh ya, bunuh!" Novi menjerit histeris. Telunjuknya mengarah lurus pada Mas Yogi yang berdiri bersama dengan Pak Anton di ambang pintu kamar, memperhatikan Novi yang hilang kendali. "Lihatlah Yogi, rasanya aku tidak kuat menghadapi keadaan ini lama-lama," ucap Anton. Air mata laki-laki itu kembali meleleh. Ketegarannya hilang setiap kali melihat Novi lepas kendali. Hampir saja ia menyerah dan membiarkan Novi terpasung di dalam kamar. "Sabarlah Pak, saya pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Entah siapa orang yang ingin menghancurkan Novi sampai seperti ini," ucap Mas Yogi menundukkan diri. Novi sudah seperti orang tidak waras. Dia sering berteriak ketakutan tanpa ada sebabnya. Ditambah kesakitan yang dia rasakan semakin menambah penderitaannya. Santet itu termasuk ilmu yang ganas dalam perdukunan. Sebuah mantra dengan tujuan membunuh korban secara tuntas. Santet Satos Dino yang menyerang Novi adalah santet yang mengirimkan 1000 jin melalui media terus santet yang menghabisi target tanpa adanya keselamatan dan akan menghabisinya pada hari ke-100 setelah santet itu dikirimkan. Sementara itu, terdengar gonggongan anjing menggema lekat, membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang mendengarnya. Angin berhembus sangat kencang, sehingga tidak ada satupun yang berani keluar. Dedaunan pun tersapu oleh angin yang kencang. Suara petir yang menyambar dan terdengar menggelegar di malam hari ini. Burung hantu pun berirama memainkan suaranya. Seorang wanita yang berada di atas kasurnya sedang meringkuk di dalam selimut dengan kaki terpasung. Keringat bercucuran sangat deras dari seluruh tubuhnya. Dia hanya seorang diri di dalam kamarnya.
dengan sangat ketakutan dan kesakitan yang membayangi akhir hidupnya. "Mau apa kamu datang ke sini?" Dengan nada yang kencang dan suara yang gemetar dari mulut wanita itu, sesosok makhluk dengan wajah hancur mendatanginya. Bola mata sebelah kirinya hampir copot dan dari dahinya mengeluarkan darah yang sangat bau busuk. Kukunya sangat panjang, berbadan besar, dan muka sebelah kanannya hancur. Setan itu merangkak ke atas kasur sehingga wajah mereka berpapasan. Wanita itu pun berteriak lagi, namun setan itu mencekek lehernya sehingga dia tidak bisa bernafas, lalu mencabik-cabik perutnya yang membesar sehingga ususnya menjuntai keluar beserta darah segar yang mengalir banyak. Ini adalah tepat hari santet 100 dino itu berakhir. Ilmu hitam yang dikirim oleh dukun suruhanku sudah mencapai puncaknya untuk mengambil nyawa Novi. Perut yang membesar itu seolah meledak dengan sendirinya, menyisakan seorang wanita yang tergeletak tak bernyawa. Suara minta tolong Novi tidak terdengar karena Pak Anton sedang mengurus istrinya yang masih berada di rumah sakit akibat tusukan gunting yang dilakukan Novi tempo hari. Sementara Mas Yogi malam ini sudah terlelap tidur karena merasakan lelah yang mendera. Semua orang lupa bahwa ini adalah hari ke-100 semenjak santet itu dikirim, yang itu artinya harusnya Novi bisa diselamatkan jika ada yang menggantikannya. Namun semuanya gagal, sehingga malam ini Novi menemui ajalnya. Semenjak Novi diisukan gila karena telah menusuk ibunya sendiri, tidak ada yang berani menemaninya di malam hari. Bukan tanpa sebab, tapi mereka takut. Meskipun dia dalam keadaan terpasung saat ini, tapi dia sering mengatakan hal yang menyeramkan sehingga tidak ada yang berani menemaninya di malam hari. Malam ini, Novi sudah terbujur kaku. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Keesokan harinya, "Mas, aku ingin mencari pembantu baru. Aku lelah mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi sekarang, aku harus mengurus istri mudamu yang menyusahkan itu," ucapku. "Tunggu 2 bulan lagi ya, Cit. Uangku habis untuk biaya berobat Novi. Apalagi sudah hampir 3 bulan Novi berhenti bekerja," kata Mas Yogi. "Ya sudah, tapi setelah ini kamu harus mencari pembantu. Masa nikah lagi aja kamu bisa, tapi menyenangkan istri kamu gak bisa?" ucapku ketus. "Iya, nanti aku usahakan ya, Cit. Sekarang kamu beri Novi makan, biar Dava Mas dulu yang menjaganya," kata Mas Yogi. Aku pun melangkahkan kaki menuju kamar Novi yang berada di lantai 2. Meskipun sebenarnya ada perasaan takut setiap kali melihat sorot matanya yang menatapku tajam, seolah dia tahu bahwa aku yang mengirimkan ilmu hitam itu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya, seolah ada sesuatu yang menahannya. Selama dia sakit biasanya ibunya yang mengurusnya, tapi semenjak 2 hari kemarin Bu Sekar masuk rumah sakit, terpaksa aku menggantikannya. Krek, suara pintu terbuka, bau amis, anyir, dan busuk langsung tercium menusuk hidung. Kulangkahkan kakiku perlahan menuju kasur tempat Novi tidur sambil membawa semangkok bubur yang kadang dia tidak mau memakannya. Aku berteriak seketika melihat Novi sudah terbujur kaku dengan darah yang mengalir dari perutnya yang sudah terlihat tidak membesar. Aku langsung berbalik dan berlari untuk memanggil Mas Yogi. "Mas!" ucapku dengan nafas yang tersengal-sengal. "Kamu kenapa, Cit?" tanya Mas Yogi menatapku heran. Novi, Mas." "Novi kenapa?" tanya Mas Yogi mulai panik. "Novi sepertinya sudah meninggal." Mas Yogi langsung memberikan Dava padaku, lalu berlari menuju kamar Novi untuk memeriksanya. "Astaga Novi!" pekik Mas Yogi. Dan kabar meninggalnya Novi langsung tersebar cepat. Banyak warga dan temannya Novi yang tidak mengetahui kalau Novi sakit karena semua keluarga menutupinya, sehingga banyak orang yang kaget ketika mendengar kematiannya. "Novi, kenapa kamu tinggalkan ibu, Nak?" teriak Bu Sekar yang mendapati anaknya sekarang sudah tidak bernyawa. "Sabar, Bu. Kita harus ikhlaskan kepergian Novi. Kasihan dia," ucap Anton. "Tapi Pak, anak kita satu-satunya meninggal secara tidak wajar. Kita tidak bisa menolongnya dari orang jahat itu," kata Bu Sekar menangis pilu. "Sebaiknya
Kita tutup rapat masalah ini. Jangan sampai orang lain tahu. Cukup keluarga kita saja, kata Pak Anton. Iya Bu, Ibu juga masih sakit. Kita semua sangat sedih dengan kematian Novi. Tapi mau bagaimana lagi? Segala cara telah kita lakukan, tapi takdir berkata lain. Kita semua harus ikhlas, kata Mas Yogi menimpali. Singkat cerita, para pelayat mulai berdatangan untuk sekedar mengungkapkan duka cita. Dan ada pula yang ikut membantu proses pemakaman. Novi memang tidak terlalu dekat dengan warga sekitar, terutama ibu-ibu. Mereka tidak simpatik padanya setelah mengetahui kalau dia adalah pelakor dalam rumah tanggaku. Beberapa warga di pemakaman untuk menggali liang kubur untuk jenazah Novi. Mereka mendapati keanehan saat menggali liang kubur itu. Sebelum warga datang, burung gagak yang waktu itu ada di pohon jambu dekat rumah, sekarang sudah berada di atas pohon dekat tanah yang akan warga gali. Burung gagak misterius itu seakan sedang menyambut kedatangan mereka di pemakaman. Selain itu, burung gagak seakan tahu di mana letak Novi kelak akan dimakamkan, sehingga menunggu di atas pohon randu tua itu. Suara gagak itu tiada henti-hentinya, sehingga membuat warga yang bertugas menggali makam mengalami kengerian. Beberapa kali warga juga melihat gagak itu seperti mengawasi mereka. Gagak ini kok dari tadi tidak pergi-pergi. Apa ini semua karena kematian Novi yang sangat tragis? Gumam salah satu penggali kubur. Sementara itu di rumah, kedua orang tuanya Novi menangis terus-menerus. Mereka tidak dapat menerima kepergian putrinya yang sangat mengenaskan. Tubuh Novi kini tidak lagi memerah. Sekujur tubuhnya kini dipenuhi bintik-bintik hitam. Bau amis tercium memenuhi ruangan di mana jasad Novi dibaringkan. Banyak warga yang bergunjing tentang kematian Novi. Ada yang menduganya disebabkan oleh guna-guna, namun tak sedikit juga yang beranggapan bahwa kematian Novi yang tragis disebabkan oleh perbuatannya yang telah merebut suami orang. Sepanjang jalan, keranda dari bambu terus bergoyang, membuat warga hampir menjatuhkan keranda itu. Akhirnya beberapa warga yang lain ikut membantu mengangkat keranda agar stabil di perjalanan. Mereka segera menurunkan keranda yang dipikulnya, kemudian mengambil jasad Novi yang sudah terbalut kain kafan untuk dimasukkan ke liang lahat. Pak Anton bersiap untuk mengazani jasad anaknya untuk yang terakhir kalinya. Baru saja azan akan dikumandangkan, terdengar suara geraman dari jasad Novi, membuat orang yang mengazani tersentak dan kembali naik ke liang lahat. Sudah, kita segera tutup saja lubangnya. Firasat saya tidak baik, takut terjadi apa-apa, kata Pak Ustadz. Sebelum warga meninggalkan pemakaman itu, kembali terdengar teriakan yang entah dari mana datangnya. Warga pun kembali mendapati keanehan demi keanehan dari meninggalnya Novi. Pantas saja semua orang gemetar saat mendengar nama Mbah Jarot. Sejauh ini ilmu santet yang dia miliki belum terkalahkan. Tidak rugi, aku membayarnya cukup mahal, gumamku di dalam hati. Setelah proses pemakaman selesai, Mas Yogi berjalan beriringan dengan Pak Iman. Pak Iman adalah salah satu ustadz di kampung ini. Pak Yogi, sepertinya Anda terkena aura negatif dari ilmu hitam. Sebaiknya Anda diruqyah agar merasa jauh tenang, ujar Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz? Apa benar saya juga terkena ilmu hitam itu? Tanya Mas Yogi kaget. Pak Ustadz mengambil air dari botol kemasan, lalu membaca doa-doa pada air tersebut. Minum air putih ini, kata Pak Ustadz sambil menyodorkan botol air mineral itu. Mas Yogi pun menerima air yang diberikan oleh Pak Ustadz, lalu meminumnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ucap Mas Yogi. Sama-sama. Mulai sekarang kamu harus selalu beribadah. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ingat pesan saya ini, kata Pak Ustadz. Meskipun sebagai seorang muslim, Mas Yogi memang sangat jarang beribadah, termasuk keluarganya. Aku pun begitu. Semenjak berurusan dengan dukun, aku sudah tidak pernah melakukan sholat lagi. Di sisi lain, aku merasa senang karena Novi telah meninggal. Tapi di sisi lain juga ada rasa takut. Aku takut
kalau arwah Novi tidak tenang dan menggangguku seperti yang terjadi pada saat ibu mertuaku meninggal. Tinggal satu orang lagi yang akan mendapat balasan dari rasa sakit hatiku. Sekarang giliran kamu, Mas, yang akan menderita, lalu menyusul dia ke liang lahat. Ucapku di dalam hati dengan rasa dendam yang masih membara. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini sejauh ini di sini. Jangan lupa ya, mampir ke channel cadangan admin. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja atau diklik, nanti akan langsung masuk ke channel cadangan admin tersebut. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Resti Anjayani.